Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kelancaran dalam segala aktivitas. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Dopokan Putri Domas. Dopokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Belum lama ini pada tanggal 1 Desember 2023 kita memperingati Hari AIDS. Pada hari ini, kesempatan hari ini kita akan mengambil tema bagaimana melindungi diri kita dari bahaya HIV AIDS. Pada hari ini telah hadir di sebelah kanan saya seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter umum di Klinik VCT RSUD Banyumas, Dr. Yuliana Sari. Selamat pagi Dr. Yuliana Sari. Selamat pagi Mbak. Sampai grogi dok, biasanya saya manggilnya Dokter Cici ya. Ini harus menyebutkan nama lengkap. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah nih dok. Dokter, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok. Kita mau dopokan tentang HIV AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS kemarin ya dok, tanggal 1 Desember. Dokter, untuk HIV AIDS sendiri itu sebetulnya sudah tidak asing ya bagi kita untuk didengar saat ini. Sebetulnya apakah HIV AIDS itu dan apakah perbedaan dari HIV dan AIDS itu? Ya, baik. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana virus yang menyerang daya tahan tubuh. Jadi di dalam badan kita itu ada namanya tuh CD4 atau CD4 yang gunanya itu untuk pertahanan tubuh karena termasuk sel darah putih. Ketika terinfeksi HIV, maka daya tahan tubuh itu akan semakin lama semakin menurun dan biasanya dalam waktu 3-8 tahun maka akan terdapat gejala-gejala penurunan daya tahan tubuh. Saat inilah termasuk ke arah AIDS. Sedangkan AIDS sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sindrom ketika penurunan daya tahan tubuh, seperti itu. Oh, okay. Wah, ternyata beda nih dok antara HIV AIDS itu sendiri. Terus untuk di Indonesia nih dok, saat ini sebetulnya bagaimana sih kondisi HIV AIDS itu sendiri? Ya, baik. Di Indonesia sendiri, kasus pertama HIV AIDS itu terjadi pada tahun 1987. Itu ada pertama kali HIV AIDS ada di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, di Indonesia saat ini sudah mencapai kasus 419.000 kasus se-Indonesia. Namun sayangnya penemuan kasus ini dinilai masih sedikit. Kenapa? Karena secara penemuan kasus harusnya targetnya itu menemukan HIV AIDS itu sebanyak 515.000 kasus tahun 2023, tetapi baru tercapai 70%, jadi baru bisa ditemukan 419 kasus, sehingga 100.000-nya masih hilang Mbak. Jadi ya harus ditemukan juga, dan yang hilang ini sangat-sangat berpotensi untuk menularkan. Oh, okay. Begitu ya dok. Nah, berarti jumlah HIV AIDS itu sendiri sekarang meningkat banyak nih dok. Nah, untuk HIV AIDS itu sendiri kan pastinya akan mengancam untuk generasi penerus bangsa. Bagaimana tuh dok terkait dengan hal ini? Iya baik. Jadi HIV AIDS sendiri dia itu memang termasuk penyakit menular, bahkan menjadi fokus kesehatan dunia. Kenapa ini menjadi fokus kesehatan dunia? Karena seseorang HIV itu ketika dia terinfeksi maka dia akan bisa menularkan ke orang lain, baik itu dari penularan melalui hubungan seksual, melalui kontak darah, maupun dari ibu ke janin, baik dari hamilnya, melahirkan maupun menyusui. Beban yang tinggi juga karena HIV AIDS itu terjadinya itu paling banyak pada usia subur. Rata-rata dari umur 20 sampai 49 tahun jumlah penderita HIV AIDS itu sekitar 60%. Dan ini tentunya akan menjadi beban tersendiri bagi negara, baik itu beban kecacatan yang mungkin bisa terjadi, baik itu beban pengobatan dan biaya pengobatan, dan beban kematian jika memang kematian itu terjadi pada kepala keluarga, sehingga juga bisa menyebabkan kemiskinan seperti itu. Oke. 60% bukan angka yang sedikit nih dok. Nah tentunya kita harus mengenali nih dok, bagaimana sih sebetulnya ciri dan tanda orang yang terkena HIV AIDS itu sendiri? Baik, HIV sendiri sebenarnya 3 tahun pertama itu tidak ada gejala sama sekali.
dia baru bergejala ketika sudah lebih dari 3 tahun. Tetapi ketika tidak bergejala ini sebenarnya kita bisa mendeteksi lebih awal. Caranya bagaimana? Biasanya kita harus mengenali populasi-populasi apa sih yang berisiko untuk terkena HIV. Biasanya kita mengenal populasi kunci dan populasi khusus. Populasi kunci itu misalnya wanita pekerja seks, pria pekerja seks, laki seks laki, atau yang lesbian atau biseksual, pemakai narkoba suntik, serta warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan populasi khusus itu biasanya pada orang yang menderita infeksi menular seksual, orang yang menderita hepatitis B atau hepatitis C, pasien TBC, ibu hamil, calon pengantin, dan yang paling baru sekarang itu adalah kita juga harus memeriksa anak dari ibunya, kayak gitu, anak dari ibu yang positif. Oke. Baik dokter, tadi saya tertarik nih, ada satu penyakit yang sebetulnya saat ini juga itu ada peningkatan juga kasusnya nih dok, TBC. Nah, apakah setiap orang yang TBC itu pasti HIV/AIDS dokter? Atau bagaimana sebetulnya hubungannya nih? Oh iya, baik. Jadi TBC itu adalah termasuk salah satu penyakit yang paling sering muncul pada orang HIV. Tetapi apakah dia pasti HIV? Tentu saja tidak, karena HIV itu baru dianggap positif ketika dibuktikan oleh pemeriksaan darah. Biasanya tes darahnya itu harus dipilih untuk pemeriksaan HIV dan kita coba periksa di pasien TBC. Ketika dia hasil darah HIV-nya positif, berarti pasien tersebut selain TBC ternyata HIV juga, seperti itu. Jadi bukan berarti TBC oh pasti HIV, atau pasien yang infeksi menular seksual juga HIV, atau ibu hamil karena HIV, enggak kayak gitu. Jadi memang harus diperiksakan dulu darahnya. Oke. Berarti tidak bisa ya kita simpulkan bahwa orang TBC itu pasti HIV/AIDS, tidak, nggih. Nggih. Terus dok, terkait dengan HIV/AIDS ini sendiri di RSUD Banyumas, untuk mungkin dokter bisa sambil jelaskan nggih secara singkat bagaimana sih prosedur pengecekan dan prosedur pemberian obat dan lain sebagainya. Ya baik. Untuk HIV sendiri sebenarnya bisa diperiksakan ke klinik VCT RSUD Banyumas. Bisa memakai jaminan kesehatan BPJS, bisa dengan pembayaran umum. Biasanya mendaftarkan diri ke klinik VCT RSUD Banyumas dan hanya membayar sekitar Rp30.000. Itu sudah termasuk obat dan pemeriksaan labnya sekaligus, seperti itu. Dan biasanya kalaupun positif hasilnya, obat sudah termasuk biaya pendaftaran, jadi tidak perlu membayar lagi kalau ternyata hasilnya positif. Nah, pengecekan ini biasanya baru valid ketika paling cepat sekitar 6 minggu sejak faktor risiko terakhir. Maksudnya seperti apa? Misalnya merasa berisiko terakhir kali berhubungan seksual yang berisiko, ya mohon maaf habis jajan kayak gitu, habis jajan sekitar 6 minggu yang lalu, itu bisa dicek dan hasilnya sudah cukup valid. Tetapi kalau ternyata jajannya tuh baru 1 minggu yang lalu, masih boleh dicek HIV-nya, tetapi biasanya kalau hasilnya negatif tetap harus kita ulang minimal 6 minggu sejak faktor risiko terakhir. Oh gitu ya dok, jadi memang ada aturan-aturan tertentunya gitu dok. Kalau mau cek berarti bisa ya menghubungi ke klinik VCT. Iya. Nah, HIV/AIDS ini sendiri kan tentunya suatu penyakit yang kita butuh support mental yang luar biasa gitu dok. Di RSUD Banyumas sendiri ada nggak sih dok kayak semacam komunitas kayak gitu untuk pasien-pasien yang mungkin sudah positif HIV/AIDS gitu sebagai bentuk dukungan dan lain sebagainya? Baik, sebenarnya HIV ini termasuk penyakit yang banyak komunitasnya. Salah satunya di Banyumas sendiri kita mempunyai kelompok dukungan sebaya, yaitu Banyumas Life Support, di mana kelompok dukungan sebaya ini mendampingi pasien-pasien HIV yang seperti yang kita tahu, orang HIV itu bagaimanapun petugas kesehatan berempati ke pasien ini kan rasanya susah ya, sehingga kita mempunyai kelompok dukungan sebaya yang biasanya lebih intens untuk berkomunikasi dengan pasien tersebut dan bisa memberi gambaran kira-kira selama ini pasien-pasien HIV itu akan mendapatkan kendala apa, kedepannya bagaimana, dan kalau ada efek samping obat nanti akan diarahkan bagaimana. Jadi di Banyumas kita punya, yaitu namanya KDS Banyumas Life Support. Oh gitu. Berarti di komunitas itu sendiri banyak kegiatannya mungkin gitu dok.
Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Untung. Oke, Mas tadi sudah diperkenalkan nggih sama Dokter Cici. Mas Untung ini katanya dari KDSA atau Nopo, itu mungkin bisa dijelaskan Mas, KDSA itu apa nggih Mas? Ya, terima kasih Mbak. Untuk kita, saya terutama dari KDSA Life Support, di mana tugas kita itu mendukung teman-teman untuk mengakses ARV, teman-teman Oda untuk mengakses ARV. Kita tugasnya melakukan pendampingan baik secara virtual ataupun langsung, itu supaya teman-teman Oda itu aktif dan patuh dalam mengkonsumsi ARV. Seperti itu. Oh, okay. Berarti salah satu bentuk support nggih untuk para penderita ODH biar mereka itu tetap aktif untuk meminum obat nggih secara rutin. Nggih. Sebetulnya selain mendampingi seperti itu, adakah peran tugas yang lain, Mas? Kalau untuk peran tugas kita sebagai pendamping, sebenarnya kita juga bertanggung jawab untuk mengalurkan alur dari pengecekan, kemudian di mana kita mencari teman-teman yang memang beresiko secara seksual ataupun dia pemakai jarum suntik, untuk kita arahkan untuk pengecekan. Kemudian setelah melakukan pengecekan, seumpama dari hasil diagnosanya sudah terpapar virus HIV, kita masuk ke tahap penguatan. Penguatan itu kita akan selalu kita dampingi, kemudian kita terima masukan-masukan, ibaratnya sharing, kemudian sampai dengan pasien tersebut menjadi mandiri, seperti itu. Oh, okay. Berarti memang lebih ke bagaimana support dan penguatan itu sendiri. Nah, tentunya bukan hal mudah pastinya Mas bergabung di komunitas ini menjadi pendamping bagi teman-teman ODA ini sendiri. Bagaimanakah mungkin bisa diceritakan dari Mas Untung bagaimana suka dukanya menjadi anggota dari komunitas ini? Ya, kalau sukanya sudah pasti kita menemukan ibaratnya dunia baru yang memang kita awam, ya. Kemudian dukanya untuk menjadi ataupun relawan di pendamping ini memang berbagai macam karakter kita temukan di situ. Kemudian yang paling banyak itu mereka itu kan sensitif di saat menerima statusnya, baik mereka merasa hidupnya tidak ada harapan lagi, kemudian mereka putus asa ingin mengakhiri hidupnya. Nah, di situ hambatan-hambatan kita masuk di dalamnya. Kemudian juga kita mencoba masuk di keluarganya. Oh, okay. Baik, berarti sebuah tugas yang mulia tentunya ya Mas, tetap harus semangat ini. Nah, pastinya akan ada nih harapan-harapan dari komunitas ini sendiri, life support ya. Udah untuk cita-citanya saja life support. Harapan apa Mas yang jenengan harapkan dari kegiatan ini? Ya, untuk harapan kita menginginkan untuk setiap ODA atau ODIP itu bisa mandiri, bisa tetap berkarya, kemudian bisa mengakses obat sendiri, datang ke layanan ketemu dokter, kemudian tetap lebih percaya diri. Baik, terima kasih Mas Untung untuk waktunya nggih. Tetap semangat ya Mas mendampingi teman-teman ODA di Kabupaten Banyumas. Baik dokter, tadi kita sudah bertemu dengan teman di komunitas KDSA dok. Nah, tentunya kita tidak ingin nih dok, angka HIV/AIDS semakin bertambah dan kita harus berupaya terus bagaimana cara melindungi diri dari bahaya HIV/AIDS. Mungkin dokter bisa bantu jelaskan dokter? Ya baik. Jadi melindungi dari bahaya AIDS itu kita bisa membagi dua, yang belum berisiko sama sekali dengan yang sudah terkena HIV/AIDS. Kalau yang belum terkena HIV dan AIDS, kita mengenal ada namanya itu ABCDE. A itu adalah abstinence, tunda hubungan seksual selama mungkin sampai kita menemukan pasangan resmi. Yang B adalah be faithful, yaitu bersikap saling setia, tidak bergantung dari pasangan. C adalah kondom, yaitu memakai pengaman ketika melakukan hubungan seks berisiko. D menghindari pemakaian narkoba, terutama narkoba suntik. Dan E, perbanyak edukasi sebanyak-banyaknya agar kita terhindar dari bahaya HIV dan AIDS. Sedangkan untuk yang sudah menderita HIV, ini juga mempunyai peran terhadap penularan HIV. Perannya itu adalah di mana orang yang HIV diupayakan
mereka harus rutin mengkonsumsi antiretroviral. Setelah mereka rutin mengkonsumsi antiretroviral, PCR dari HIV-nya itu harus mencapai tidak terdeteksi. Karena ketika virusnya itu tidak terdeteksi, maka resiko penularan kepada orang lain itu menjadi zero, sehingga pasien-pasien HIV pun memiliki peran penting dalam menurunkan risiko penularan HIV pada orang lain. Oh, begitu nih dok. Baik dokter, hari HIV/AIDS itu sendiri kan kita ada peringatannya nih dok setiap tanggal 1 Desember. Nah, saya tertarik nih dok, di tahun ini di tanggal 1 Desember 2023 tema HIV, peringatan hari HIV/AIDS-nya itu bagus dok, akhiri AIDS 2030. Nah, bagaimana dokter, mungkin bisa ceritakan tentang tema ini dan bagaimana upaya pemerintah terkait dengan hal ini dokter? Ya baik, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, jadi di Indonesia sendiri kita memang berupaya untuk mengakhiri hari AIDS, mengakhiri HIV di tahun 2030. Tetapi maksud mengakhirinya itu adalah seperti ini. Jadi Indonesia menerapkan ada program namanya tuh STOP, Suluh, Temukan, Obati, dan Pertahankan, di mana pasien-pasien HIV harus ditemukan sebanyak-banyaknya. Terus pasien yang sudah ditemukan ini harus diobati, dan yang telah diobati ini harus mencapai viral load tidak terdeteksi. Namun sayangnya dari estimasi sekitar 515.000 pasien yang ditemukan, yang baru ditemukan baru sekitar 70%-nya, baru sekitar 400 ribuan. Dari 400 ribuan yang sudah ditemukan ini, targetnya harusnya 95% harus berobat, tetapi di Indonesia baru tercapai sekitar 41%. Selanjutnya pasien yang sudah berobat ini harusnya mencapai viral load tidak terdeteksi 95% juga, namun sayangnya di Indonesia baru tercapai 14%, dan ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Tetapi kita harapkan dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun 2023 ini, yaitu Let's Community Lead, semoga dengan melibatkan para komunitas-komunitas, mereka bisa berkontribusi untuk menemukan pasien HIV sebanyak-banyaknya. Mereka bisa membantu untuk pasien-pasien HIV mempertahankan pengobatannya sehingga mereka bisa mencapai viral load tidak terdeteksi. Semoga jika target ini tercapai di 2030 ini, kita akan mencapai 3-0, zero infeksi baru, zero kematian karena AIDS, dan zero stigma dan diskriminasi. Oh, baik dokter, sungguh tema yang sangat menarik nih dok. Semoga ini juga menjadi cita-cita yang baik. Nah, mungkin dokter, peran nyata yang bisa kita lakukan nih, kita sebagai masyarakat dan lingkungan dalam mendukung ini apa saja nih dok? Ya baik, pertama sebenarnya di masyarakat itu adalah edukasi, karena kebanyakan pasien-pasien yang akhirnya terkena penyakit HIV dan AIDS itu ternyata mereka pengetahuannya itu kurang, sehingga jika kita memang mengetahui tentang informasi-informasi tentang HIV AIDS, diharapkan bisa menyebarkan informasi seluas-luasnya. Selanjutnya, jika kita telah menemukan pasien-pasien yang sekiranya berisiko, yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada populasi kunci, populasi khusus, diharapkan kita dorong untuk langsung melakukan pemeriksaan HIV. Dan terakhir, yang tak kalah penting itu adalah kita upayakan untuk meminimalisir adanya stigma dan diskriminasi. Kenapa? Karena pasien-pasien HIV yang merasa distigma dan diskriminasi, biasanya mereka akan lebih enggan untuk berobat. Padahal seperti yang kita tahu, untuk viral load itu bisa tercapai tidak terdeteksi, itu mereka harus rutin berobat. Semoga dengan masyarakat kita yang lebih memiliki informasi yang luas terhadap HIV, diskriminasi dan stigma yang rendah, membuat pasien-pasien HIV lebih semangat untuk berobat, dan cita-cita 3-0 di tahun 2030 nanti bisa tercapai. Baik dokter, terakhir nih dok, kita dopokan hari ini nih, pesan dari dokter Cici sebagai seorang dokter di klinik VCT dengan kondisi terkait dengan kondisi saat ini dan peringatan HIV/AIDS tahun ini. Monggo dokter. Ya baik. HIV ini memang penyakit menular, HIV ini memang penyakit berbahaya, tetapi yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menghindari penyakitnya. Tetapi jangan salah, kita hindari penyakitnya,
jangan orangnya. Karena ketika kita menjauhi orang HIV, maka akan berisiko mereka tidak rutin minum obat dan akan meningkatkan penularan HIV kepada orang lain. Baik dokter, alhamdulillah materi yang sungguh sangat menarik dan semoga bermanfaat nih dokter buat masyarakat semuanya. Oke. Baik, terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas yang telah mengikuti kegiatan Dopokan Putri Domas pada hari ini. Tetap ikuti kegiatan Dopokan Putri Domas dengan narasumber dan materi yang berbeda. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan terkait dengan materi yang akan kita bahas pada Dopokan Putri Domas di episode yang mendatang, silakan chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap share, like, dan subscribe. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.